Rekan Pastor, senang dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV bersama kami. Saya Pendeta Ardian Rosa dan istri saya, Esther Kristiana. Acara Pernikahan Bahagia ini adalah media saling sharing dan saling belajar bagi pasutri yang sudah merasakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan dan rindu terus untuk memelihara kebahagiaan itu. Juga untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan. Dan untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan dan merindukan pernikahan yang agung, yang berkenan pada Tuhan, The Great Marriage. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan kelompok pasutri dari berbagai jemaat atau gereja. Dan dalam episode kali ini kita akan bersama dengan komunitas pasutri dari By Jim, Build Your Great Marriage, Jakarta. Selamat malam rekan pasutri komunitas By Jim. Topik kita dalam episode kali ini adalah passion dalam pernikahan. Kami berdua, saya dan Pendeta Ardianus, akan memberi pengantar tentang topik ini. Setelah itu kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Bagi rekan pasutri yang baru bergabung dalam acara ini, kami informasikan bahwa percakapan kita kali ini masih merupakan lanjutan dari topik tentang segitiga cinta Steinberg. Kami akan segera memulai penjelasan tentang passion dalam pernikahan. Kita awali dengan berdoa. Saya minta kesediaan Pak Pendeta Daud untuk memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga bersyukur kalau kami boleh bersama-sama dengan pasangan kami untuk belajar kembali, dibina kembali sehingga kami yakin dapat memperlengkapi kami, para pasutri-pasutri untuk boleh terus meneruskan cinta kasih Tuhan kepada pasangan kami, dan pada akhirnya juga menjadi kesaksian bagi sekitar kami. Berkatilah Pendeta Ardianus yang akan memimpin dan kami semua yang akan mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daud. Oke, tema atau pokok percakapan kita pada malam ini adalah passion dalam pernikahan, perspektif teologis. Rekan pasutri, kami mau mengulang kembali ya yang topik di 12. Yang kami maksud dengan kata passion di sini adalah dorongan kuat untuk bersama dengan seseorang dalam hal cinta yang didukung oleh adanya ketertarikan secara fisik dan seksual. Kami menerjemahkannya dengan hasrat atau gairah. Tidak seperti intimacy, komponen hasrat ini terbatas pada hubungan romantis antar individu. Naik turunnya kualitas komponen passion juga lebih cepat dibandingkan dengan komponen komitmen dan intimacy. Nah, kita dapat melihat, memeriksa apakah passion itu atau gairah itu masih ada antara kita dengan pasangan dengan melihat indikator-indikator tertentu. Ada beberapa indikator untuk melihat ada atau tidaknya passion antara kita dengan pasangan. Yang pertama adalah adanya kebutuhan seksual. Artinya dalam diri kita ada kerinduan, ada keinginan untuk berhubungan intim dengan pasangan kita. Ya. Itu tanda bahwa masih ada gairah. Yang kedua adalah keinginan dan kebutuhan untuk bertemu. Ini biasanya terjadi kalau misalnya kita berpergian keluar kota misalnya dalam beberapa hari. Ya, seperti tadi misalnya Pak Cintar cerita, dia pergi naik gunung. Ketika kita berada di luar kota, ada keinginan untuk ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Cepat-cepat pulang untuk bertemu dengan pasangan kita, dengan suami atau istri. Kalau itu atau hal-hal semacam itu ada dalam diri kita, artinya gairah itu atau passion itu, hasrat seksual itu masih ada. Yang ketiga adalah saling ingin dimanja dan memanjakan. Artinya kita punya kerinduan untuk
dimanjakan atau memanjakan pasangan kita. Melakukan hal-hal yang membuat pasangan kita merasa sangat dicintai, mendapat perhatian, atau melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai misalnya upaya menarik perhatian pasangan kita agar ia melakukan hal-hal tertentu untuk memanjakan kita. Keempat adalah saling memikirkan pasangan. Ini juga sama ketika kita tidak bersama-sama dengan pasangan, misalnya di kantor, ya, atau apalagi di luar kota, kita pada waktu-waktu tertentu, bahkan ketika kita sedang melakukan pekerjaan, pada waktu tertentu kita memikirkan pasangan, memikirkan apa yang ia kerjakan, memikirkan dirinya. Dan yang terakhir adalah ingin berkorban demi pasangan. Ya, ya. Orang kalau gairah itu atau passion itu ada kepada pasangan, kita mau melakukan apapun, kita mau mengerjakan apapun kepada pasangan kita demi membuat dia mengalami kegembiraan, membuat dia mengalami kebahagiaan. Nah, setelah kita mengetahui indikator ada atau tidaknya passion dengan pasangan ini, maka pertanyaan yang mungkin muncul adalah bagaimanakah membangun gairah itu? Bagaimanakah membangun gairah itu? Dalam episode yang ke-12, Dr. Indriani telah memberikan penjelasan tentang hal ini dari aspek medis, mengenai hormon dan sebagainya. Ada banyak hal menarik dari pemaparan atau penjelasan dari Dr. Indriani tentang hal-hal yang mempengaruhi gairah atau passion di dalam diri kita. Bagi rekan-rekan pasutri yang belum melihat atau nggak ikut pada episode ini, dapat melihatnya kembali pada episode yang ke-12. Passion dalam aspek atau tinjauan medis. Nah, dalam episode kali ini kami mengajak rekan pasutri untuk belajar dari Kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung, satu kitab yang ada dalam Alkitab kita yang jarang sekali dibicarakan, jarang sekali dikhotbahkan. Ya, mungkin rekan-rekan pasutri, mungkin ada yang belum pernah mendengarkan seorang pendeta mengkhotbahkan teks ini dalam kebaktian minggu misalnya. Ya. Nah, kita akan belajar dari kitab Kidung Agung ini bagaimana kita dapat membangun dan memelihara gairah itu dengan pasangan kita dengan bercermin dari pesan-pesan yang terkandung dalam kitab Kidung Agung tersebut. Nah, kami membaca kitab Kidung Agung sebagai kitab didaktik atau kitab pengajaran, tuturan didaktik, tuturan pengajaran tentang relasi cinta. Ada banyak cara dalam membaca Kidung Agung. Ada yang membacanya secara alegoris, ada yang membacanya secara tipologis, secara dramatik sebagai naskah drama, atau sebagai kidung pernikahan, atau kidung cinta. Ya, macam-macam cara orang membaca kitab Kidung Agung dalam sejarah penafsirannya. Dan kami memilih membacanya sebagai tuturan didaktik tentang cinta. Artinya, dalam membaca Kidung Agung ini, rincian dari kisah Kidung Agung kami abaikan atau diabaikan. Sebaliknya, Kidung Agung secara keseluruhan dilihat sebagai sebuah tuturan yang menyampaikan pengajaran, tentang kemurnian dan keajaiban cinta dan seksualitas. Bahwa hubungan cinta dan seks itu harus mengandung kesetiaan dan kesucian. Saya ulangi, bahwa hubungan cinta dan seks itu harus mengandung kesetiaan dan kesucian. Dengan demikian, gairah pun adalah gairah yang suci. Ya, gairah yang tetap merawat dan memelihara kesetiaan. Nah, sekarang kita membicarakan membangun gairah dari kitab Kidung Agung. Berdasarkan pembacaan dan permenungan kami atas jumlah teks dalam Kidung Agung, kami menemukan ada minimal 4 hal yang perlu kita lakukan agar passion, gairah, hasrat itu kepada pasangan tetap dapat dijaga atau dapat tetap terus dikembangkan. Yang pertama adalah kekasih adalah yang terbaik. Yang kedua, memberikan pujian yang tulus. Yang ketiga, memberikan yang terbaik. Dan yang keempat, mengembangkan dan mengungkapkan hasrat, fantasi, dan daya tari seksual. Ya, ada 4 hal yang kami dapatkan berdasarkan pembacaan dan permenungan kami terhadap kitab Kidung Agung.
Kami akan segera menjelaskan 4 hal yang perlu kita lakukan agar passion, hasrat, atau gairah kepada pasangan tetap dapat dijaga dan dikembangkan berdasarkan permenungan kami atas kitab Kidung Agung. Kita mulai dengan yang pertama, kekasih adalah terbaik. Untuk ini kami akan kutipkan dari Kidung Agung 2 ayat 2 sampai 3. Dan pasal 5 ayat 16 dan pasal 6 ayat 9. Kita mulai dari Kidung Agung 2 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan demikian. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. Dalam Kidung Agung 5 ayat 16 berbunyi demikian. Kata-katanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Dalam Kidung Agung 6 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putra-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Nah, rekan Prasutri, lihatlah bahwa dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 2 sampai 3, sang kekasih itu digambarkan sebagai yang paling istimewa di antara gadis-gadis yang lain, yang paling istimewa, yang paling luar biasa di antara para teruna. Dan keistimewaan itu diungkapkan kepada sang kekasih. Ini ya poinnya. Ya, bahwa ada kelebihan-kelebihan tertentu, ada keistimewaan tertentu yang ia lihat, yang seorang suami atau istri lihat dalam diri pasangannya, dalam diri suami atau istrinya. Ia tidak memendam itu sebagai pengetahuan di dalam diri, tapi ia mengungkapkan itu kepada sang kekasih. Ini yang akan sekali lagi dapat menolong untuk menumbuhkan, memelihara gairah kepada pasangan. Dalam Kidung Agung 5 ayat 16, dideskripsikan, digambarkan keistimewaan sang kekasih dalam bertutur kata. Dan itu membuatnya sangat menarik. Jadi, ia mendengarkan, melihat bahwa keistimewaan sang kekasih adalah kemampuannya dalam menyampaikan kata-kata yang indah. Dan itu ia katakan sebagai daya tarik baginya, bagi kekasihnya. Dan sekali lagi, itu diungkapkan, itu disampaikan. Dalam Kidung Agung 6 ayat 9, sang kekasih ditempatkan sebagai satu-satunya kekasih dan sekaligus sangat istimewa. Ini peneguhan-peneguhan. Ketika kita melakukan peneguhan kepada pasangan bahwa dia adalah orang, sosok yang paling istimewa. Tentu ada banyak yang istimewa dalam dunia, tapi dia yang paling istimewa dalam hidup kita, itu akan menolong sang kekasih, menolong pasangan kita, suami atau istri kita, untuk menumbuhkan gairahnya dalam relasi dengan kita. Memang harus kita katakan dengan jujur bahwa pasangan kita, suami kita, suamimu, suamiku, istrimu, istriku itu bukan orang yang terbaik dalam segala hal. Selalu ada yang lebih baik kalau kita mau banding-bandingkan. Entah kecantikannya, entah sifat kesabarannya, entah perhatiannya, entah apapun. Pasti kalau kita mau cari-cari, ada orang lain yang lebih dari pasangan kita. Tetapi, bagi seorang yang mencintai pasangannya, tetaplah yang terbaik itu, tetaplah yang paling istimewa itu adalah istrinya, suaminya. Itu tak terbandingkan. Ini yang penting. Kita perlu membuat pasangan kita mengetahui dan merasakan hal itu. Caranya tentu tak sama untuk semua orang.
Setiap orang punya caranya masing-masing untuk mengungkapkan kepada pasangannya bahwa pasangannya adalah yang terbaik, pasangannya adalah yang paling penting dalam hidupnya. Ada bermacam-macam cara. Entah apapun caranya, pastikan bahwa, ini yang penting, entah apapun caranya, pastikan bahwa pasangan kita mengetahui dan merasakan bahwa bagi kita, dialah yang terbaik, dialah yang istimewa. Dengan ini, kita membangun dan memelihara passion atau gairah atau hasrat seksual kepada pasangan kita sehingga kita terus dan semakin menginginkannya. Kita lanjut poin kedua, yaitu memberikan pujian yang tulus. Untuk menjelaskan ini, kami mengutip dari Kidung Agung 1 ayat 10, kemudian ayat 15 dan ayat 16, dan juga pasal 4 ayat 1 sampai 2. Kidung Agung 1 sampai 1 ayat 10, 15 dan 16 demikian bunyinya. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau bagai merpati matamu. Lihatlah tampan engkau, kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dalam Kidung Agung 4 ayat 1 sampai 2 berbunyi demikian. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telukungmu, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar. Nah, rekan Pak Sutri, dalam teks-teks yang baru saja kami kutip ini, kita mendengarkan bagaimana dua kekasih saling memberi pujian, baik dengan menggambarkan bagian tubuh tertentu seperti leher, mata, rambut, maupun dengan pernyataan kecantikan dan ketampanan kekasihnya. Ya, kita jangan terpaku pada bahas perumpamaannya ya. Bagai rambut itu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang, itu kayak apa itu ya? Itu bahasa-bahasa untuk mengungkapkan keindahan, ya, keindahan, ya. Ya. Jadi sekali lagi di sini adalah pasangan kekasih itu saling menggambarkan atau saling memberi pujian kepada pasangannya dengan menggambarkan bagian-bagian tubuh tertentu atau pernyataan tentang kecantikan dan ketampanan. Nah, memberi pujian yang tulus sangat penting dalam menjaga dan memelihara passion, memelihara gairah atau hasrat seksual dengan pasangan kita. Sebab pada dasarnya semua orang senang mendapat pujian, nggak laki-laki, nggak perempuan. Semua orang senang dengan pujian. Pujian merupakan salah satu kebutuhan jiwa manusia. Pujian merupakan salah satu kebutuhan jiwa manusia. Memberi pujian yang tulus pada saat yang tepat akan menjadi pemanis hubungan cinta dan akan semakin menggelorakan gairah kita kepada pasangan. Hal ketiga dalam membangkitkan passion yaitu memberi yang terbaik. Untuk menjelaskan ini, kami mengutip dari Kidung Agung 7 ayat 11 sampai 13. Bunyinya demikian. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu, semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Ini telah kusimpan bagimu, kekasihku. Nah, rekan Pak Sutri perhatikan bahwa untuk melakukan hubungan seks,
untuk melakukan hubungan seks, hal yang terbaik disiapkan dan diberikan melalui perencanaan dan pengaturan yang baik. Tidak asal. Dipersiapkan dengan baik. Perencanaan dan pengaturan yang baik. Meskipun spontanitas tetap harus dijaga dalam hubungan seks, namun perencanaan tetap dibutuhkan agar yang terbaik dapat diberikan, dapat dipersembahkan kepada pasangan sebagai tanda cinta. Sebab hubungan seks itu adalah pernyataan cinta yang paling sempurna kepada pasangan sebenarnya. Dengan merencanakan, maka stamina terbaik disiapkan. Dengan merencanakan, maka kelelahan berlebihan dihindari. Dengan perencanaan, maka suasana romantis dapat diciptakan. Ini dapat kita lihat dalam ungkapan seperti bermalam di antara bunga-bunga pacar. Untuk menyempurnakannya, hal-hal yang diperlukan pun dipersiapkan dengan baik. Ini dapat kita lihat dalam ungkapan dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama, artinya sudah dipersiapkan, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu kekasihku. Ia menyiapkan sesuatu yang ada perencanaan, ada persiapan-persiapan tertentu, hal-hal yang diperlukan untuk menambah suasana romantis, menambah suasana kemesraan, dipersiapkan dengan matang, dipersiapkan dengan baik. Jadi, untuk memelihara gairah kepada pasangan, yang terbaik harus selalu diberikan sehingga kita selalu merindukannya, dan terus merindukannya. Keempat, yaitu mengembangkan dan mengungkapkan hasrat, fantasi, dan daya tarik seksual. Untuk menjelaskan hal ini, kami mengutip dari Kidung Agung 4 ayat 3-5 dan 7, Kidung Agung 7 ayat 2-3. Begini bunyinya, bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. Lalu Kidung 4 ayat 3-5, seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Kidung Agung 7 ayat 2-3, pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Nah, rekan Pak Sutri, mengembangkan, mengungkapkan dan menggambarkan fantasi dan daya tarik seksual itu penting dalam membangkitkan gairah, passion atau hasrat. Itulah yang dilakukan sepasang kekasih dalam ayat-ayat Kidung Agung yang sudah tadi kami kutipkan, dibacakan tadi. Dan sebenarnya dalam banyak ayat-ayat yang lain dari kitab Kidung Agung ini. Mengembangkan dan mengungkapkan hasrat dan fantasi seksual ini adalah sesuatu yang wajar dan perlu. Ya, ini penting kita sama-sama menyadari karena ada banyak orang yang menganggap itu sesuatu yang kotor. Porno. Sekali lagi saya menegaskan, mengembangkan dan mengungkapkan hasrat dan fantasi seksual itu adalah wajar dan perlu. Pengembangan hasrat dan fantasi seksual misalnya dapat kita lakukan dengan membayangkan apa yang akan kita lakukan kepada pasangan kita saat kita tiba di rumah dari tempat tertentu. Ya, misalnya kalau kita pulang dari luar kota, dari kantor, atau tadi dari mendaki gunung tadi ya Pak Cindar, kita membayangkan dari perjalanan itu kalau sampai di rumah nanti, apa yang akan saya lakukan untuk istri saya, untuk suami saya. Saya memeluknya dengan cara bagaimana. Mengembangkan fantasi semacam ini akan menolong kita, mengarahkan kita dan mungkin
secara psikologis bisa menggerakkan mungkin hormon-hormon kita, hormon seks kita untuk bangkit. Sehingga ketika kita bertemu pasangan kita, gairah itu mencapai titik-titik mendekati puncak. Ini akan menyiapkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi pasangan ketika kita tiba di rumah. Fantasi juga dapat dikembangkan dengan menonton film romantis bersama dengan pasangan. Ya. Jadi kita bisa menonton, ya. Kita mencari film-film drama misalnya, ya. Film-film romantis. Itu bisa menolong kita untuk mengembangkan dan memelihara gairah, hasrat, passion kepada pasangan. Pada saat yang sama, pengembangan fantasi melalui menonton film-film romantik ini perlu mewaspadai terjadinya liarnya fantasi itu sendiri. Maksudnya, jangan sampai fantasi kita melanglang buana kemana-mana dan jatuhnya bukan ke pasangan, melainkan kepada orang lain. Yang kita bayangkan adalah orang lain ketika kita sedang melakukan hubungan intim dengan pasangan. Kalau sudah begini, kalau ini yang terjadi, maka pengembangan fantasi berubah menjadi selingkuh melalui pikiran. Ya, ini penting karena beberapa tahun lalu dalam sebuah konseling misalnya, ya, ada yang bercerita kepada saya, sepasang pasangan itu, mereka konsul kepada sebutlah konselor pernikahan, secara khusus ahli seks begitu, dan dia menganjurkan suaminya untuk terus-menerus menonton film Blue. Dan itu oke, sampai sebentar mungkin belum ada masalah. Tapi ketika dia kembangkanlah fantasi seksualmu, anggaplah, bayangkanlah yang indah-indah, orang-orang yang seksi, supaya kamu bisa bergairah kepada istrimu. Ketika itu yang terjadi, itu namanya fantasi yang liar. Kita boleh mengembangkan itu melalui film-film romantik, tetapi waspadalah, jangan melanglang buana kemana-mana. Pastikan fantasi itu jatuhnya adalah kepada pasangan kita sendiri. Nah, kita juga perlu mengungkapkan hal-hal yang kita inginkan dalam melakukan hubungan cinta dengan pasangan. Dengan komunikasi seperti ini, maka hubungan seks berkualitas dapat dinikmati. Ya, dengan komunikasi, maka hubungan seks berkualitas dapat dinikmati, sehingga terus-menerus kita inginkan, semakin kita rindukan. Hubungan hasrat dan fantasi ungkapan hasrat dan fantasi akan semakin memesrakan hubungan kita dengan pasangan. Jadi sekali lagi, mengembangkan fantasi hasrat, ya, fantasi seksual, dan kita ungkapkan itu kepada pasangan, apa yang kita inginkan ketika kita berhubungan intim dengan pasangan, ya, itu akan semakin memesrakan hubungan kita dengan pasangan kita, akan memaintain, akan memelihara gairah itu terus ada sampai di ujung waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Sampai di sini penjelasan kami tentang topik kita, passion dalam pernikahan. Kita akan melanjutkan dengan berdiskusi bersama tentang topik ini. Sementara rekan Pasutri menyiapkan pertanyaan, opini atau sharing, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV, dan kini saatnya bagi kita untuk berdiskusi, saling berbagi, memberi komentar tentang pokok atau topik pembahasan kita. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan atau sharing atau komentarnya melalui chat room yang sudah tersedia. Ya, silakan. Ya, mau ini aja, mau nanya aja. Kalau nggak tahu deh ini nanya atau apa ya. Tapi kalau emang lagi banyak pikiran, terus capek, emang agak apa ya? Jadi kayak sekarang itu ya Pak ya, maksudnya anak-anak di rumah, terus pekerjaan rumah jadi nambah, terus ya pusing sama online gitu ya. Kadang-kadang kita juga, mau bikin diri jadi cantik juga males gitu. Jadi pakai masker nggak perlu lagi ya. Abis capek langsung tidur aja. Maksudnya tipsnya apa Pak gitu? Lagi stres nih, pandemik. Jadi pandemik juga. Alasannya pandemi. Sekarang malas make up ya. Iya, malas bener. Pakai daster mulu, terus dia marah. Lu ngapain pakai daster mulu? Kemarin saya beli baju juga udah baju daster semua. Jadi Asal bu hati-hati bisa jadi anak ketiga loh. anak ketiga bisa. Iya, tambah seksi soalnya. Iya. Denis gimana, Denis? Komplainnya apa kalau gitu? Ya, jadi solusinya gimana gitu? Solusinya, aduh. Enggak, ini curcol aja sih Pak, curcol aja. Maksudnya ini aja. Maksudnya emang. Ya, ngerti. Mungkin orang nganggap pasangan muda itu lebih gimana ya? Maksudnya lebih. Entar dulu aku dulu ya. Kayaknya Pak Linus kayak kalau kesehatan memang harus dijaga. Maksudnya tambah kita nggak fit, tambah gampang kita untuk tidak bergairah. Nah, memang harus ekstra apa ya? Meluangkan waktu untuk olahraga untuk tetap fit. Jangan banyak makan junk food. Ya, mungkin situasi sekarang ini juga bikin kita agak males untuk ber-exercise, atau sangat muda itu masih masih wow gitu, gairah. Dan sebenarnya sekarang ini pasangan muda malah mungkin di era sekarang ini mereka punya permasalahan yang ya mereka harus saling selesaikan juga gitu di dalam hal bergairah gitu, karena nggak juga gitu, muda itu nggak juga kayak masih menjamin kita masih bergelora gitu loh Pak gitu. Ini aja saya kasih ini aja, maksudnya nggak tahu yang lainnya. Dan saya respon, ada yang mau respons atau mau sharing sebelum saya respons yang dari Denis dan Natali? Oh, nambahin aja satu-satu sih Pak. Maksudnya saya sekarang suka Sabtu ke Minggu tuh titipin anak-anak ke rumah papa mama gitu. Jadi saya sama Denis bisa ada bener-bener waktu. Jadi memang karena kan mereka di rumah terus ya Pak gitu, Senin sampai Jumat. Jadi ya udah kita emang decide ya udah Saturday sekalian mereka juga masih bisa ketemu
opung gitu. Kita juga bisa. Jadi udah berapa minggu ini saya juga kebaktian hari Minggu saya berdua di rumah. Maksudnya saya sama dia berdua gitu, dengerin lewat handphone gitu. Kayak today sebenarnya enak banget, saya pergi sama dia. Kita jalan naik ke puncak, terus kita lihat Pak Adi, kita dengar khotbah itu nggak on time sih, nggak jam 9:30, tapi agak sedikit siang. Jadi sambil makan siang kita dengerin khotbah Pak Adi tadi pagi. Terus sambil di tempat yang sepoi-sepoi, ya, it's a kind of ini aja gitu, maksudnya give a different different suasana yang berbeda gitu aja sih Pak. Itu sih yang sekarang kita lakukan gitu aja. Iya, jadi kan kalau tadi kan memang kesadaran untuk bersama-sama ingin memberikan yang terbaik supaya gairah itu tetap dapat ada, itu menjadi penting. Ya. Pada saat yang sama, tadi saya mengatakan bahwa di samping kita masing-masing berusaha untuk menjaga, memberikan yang terbaik, kita juga harus memandang bahwa apapun yang dilakukan pasangan kita sekarang, keadaannya, keberadaannya, penampilannya, apapun itu kita harus mempersepsikan sebagai yang terbaik. Bukan berarti kita tidak boleh mengungkapkan yang kita harapkan. Seperti tadi misalnya kalau sambil tertawa tadi Natali sama Dennis ngomong, saya pakai daster terus, dia komplain. Komplain itu good. Artinya kan mengatakan, ya anggaplah kalau sekarang kamu di rumah, kamu sedang lagi nyanyi gitu loh. Jadi saya pakai baju. Artinya hadir dengan keadaan diri yang terbaik, walaupun ya jangan betul-betul kayak sedang nyanyi juga, ya. Tapi artinya kita menjaga penampilan kita, itu kan yang luar ya, penampilan kita. Yang di dalam kita menjaga tadi pada episode 12 itu, Dr. Indriani mengulas dengan baik. Kita menjaga faktor kesehatan kita, ya. Tadi olahraga, makan makanan yang sehat begitu, itu bagian dari upaya kita memberi yang terbaik. Kemudian yang kami katakan tadi bahwa perencanaan kan termasuk perencanaan waktu nih. Ada orang yang lupa loh melakukannya, atau pura-pura lupa melakukannya. Sekian lama tidak ada hubungan tidak ada hubungan intim dengan pasangan, juga tidak ada relasi yang mesra dengan pasangan. Ya udah, karena ya udah tiap hari gua lihat lu di situ sekarang pakai daster lagi. Ya udah, Nah, karena itu sebenarnya perencanaan menjadi penting. Misalnya kita menetapkan, ini contoh ya, gampangnya. Oke, kita sekarang melakukan hubungan intim sekali seminggu. Hari apa? Tanpa mengurangi spontanitas ya. Saya hari Kamis atau hari Rabu. Dengan menentukan hari, maka pada hari itu kita masing-masing kalau kita pergi kemana atau kita bekerja, berusaha agar kita tidak terlalu lelah. Tidak terlalu lelah. Ya. Dan ketika kita ada di tempat yang terpisah, kita mulai membangun tadi. Misalnya ketika mau makan siang, menyapa pasangan kita dan seterusnya. Jadi ketika kita merencanakan, termasuk merencanakan hari, kita bisa mempersiapkan keadaan diri yang baik, dan pada saat yang sama menolak pasangan juga menemukan geranya dengan misalnya mengatakan kirim pesan tertentu misalnya kepada pasangan. Itu yang menolong kita. Karena sekali lagi, karena kita hidup di dunia yang begitu sibuk. Tadi Natali mengatakan pasangan-pasangan muda punya persoalannya yang berat, betul. Ya, memang pasangan zaman dulu juga ada yang dua-duanya bekerja di luar rumah, ada. Tapi lebih banyak yang sekarang, lebih mati-matian yang sekarang kelihatannya untuk kerja di luar rumah dua-duanya. Itu akan menguras energi. Ya. Nah, kalau kita tidak aware, tidak merencanakan dengan baik, dan tidak menjaga penampilan diri kita, itu akan berbahaya. Dan kalau kita tidak sadari itu, lama-lama kita turun. Kalau pakai relasi, kita masuk dalam
apa namanya Flat. zona Flat. flat, ya, mungkin zona kekecewaan. Jadi sekali lagi, kalau Dennis bilang, ya nggak mesti tiap dari pagi kamu harus kayak lagi nyanyi bajunya, nggak mesti. Tapi pada waktu-waktu tertentu perlu melakukannya. Karena itu bagaimanapun berpengaruh. Berpengaruh pada gairah pasangan kita. Ya. Sementara respon saya begitu, Dennis dan Natali, mau tambahin dong? Ada yang lain? Boleh ya kayaknya mau ngomong nih. Malam Pak. Selamat malam, boleh ya? Bu Esther. Enggak, kalau tadi kan Pak Sutri yang muda ya, Dennis dan Natali ya. Untuk kita yang udah ya mungkin udah jam terbangnya mungkin 30 tahun pernikahan gitu. Rasanya kalau baca Kidung Agung itu agak gimana ya? Memberikan pujian yang tulus, persiapan, lalu fantasi, nonton romantis gitu. Kayaknya agak nggak jauh lah, nggak pernah gitu kan ya. Tapi kami berdua punya tips yang sampai saat ini masih sering melakukan hubungan seksual itu. Dan tipsnya adalah yang perempuan, maksudnya kami ibu atau istri ini, itu harus bisa mempunyai tips-tips sendiri secara personal, di mana kita bisa membangkitkan gairah kita sendiri, sehingga itu mencolek bangkitnya dari suami, gitu. Jadi, istri punya tips sendiri terhadap dirinya, bagaimana dia berkonsentrasi, seperti apa yang tadi Natali bilang ya, banyak stres, anak-anak sekolah online di rumah semua, terus kemudian lebih letih lah dalam pandemi ini ya. Tapi perlu juga menurut saya, kita bisa membuang semuanya itu dengan konsentrasi. Bahwa pasangan kita itu membutuhkan kita. Jadi dorongan dari kita para istri, pasti suami akan lebih baik gitu, dalam membangkitkan gairahnya juga. Sebab kalau kita juga udah lemes ya, pasti suami juga ikut itu, pengaruhnya besar sekali gitu ya maksud saya. Jadi kita harus punya tips sendiri. Nah saya pribadi, saya juga punya tips sendiri untuk hal itu. Mungkin dari segi fisik, dari segi usia mungkin udahlah jauh lah ya dari yang Pak Sutri, Dennis, dan Natali ya. Tapi saya punya sendiri tips bagaimana saya melupakan semua yang ada di sekitar, yang stres-stres itu, yang macam-macam lah gitu ya, itu untuk langsung konsentrasi dan kemudian menyambut gairah dari suami itu. Nah itu mesti dicari kayaknya Natali. Ya, itu harus dicari tipsnya, kita harus punya itu. Dan saya sudah mendapatkan itu. Jadi perlu terus menggali terus, explore terus. Jadi itu baik untuk diri kita, apalagi pasangan kita. Itu aja sharingnya. Mungkin saya akan tambahkan sedikit bahwa yang tadi Ibu Lea sampaikan itu kan sebetulnya perlu upaya terus-menerus. Kalau Pak Adrianus bilang bahwa itu karir. Jadi perlu diupayakan terus-menerus, tidak ada henti-hentinya dari periode ke periode. Mungkin kalau pernah ikut by Gym Retreat, mungkin ingat bagaimana Niko dan Mimi, Pak Sutri Niko dan Mimi men-sharingkan bagaimana bervariasi. Nanti ranjangnya diputar ke kiri, ke kanan, utara, selatan. Itu adalah bentuk dari yang memang harus dilakukan terus-menerus. Diupayakan. Dan diupayakan terus-menerus. Memang ini adalah yang sesuatu yang perlu diupayakan oleh wanita. Karena dari studi yang dilakukan oleh Durex, untuk orang Asia dari Thailand, itu hanya 1/3 yang bisa mengalami kepuasan. 2/3-nya tidak. Kalau di UK, kebalikan. 3 tidak bisa mencapai. Hanya 1, jadi hanya 1/4. Jadi perlu upaya terus-menerus. Dan upaya yang, dari pihak yang perempuan.
Kalau tadi Natalie bilang stres segala macam, justru setelah intim, penelitian dari Durex mengatakan bahwa perempuan itu hampir sampai 40% merasa stresnya hilang. Jadi itu yang boleh kami bagikan secara medis dan juga kalau ikut by Jim, retreat itu yang Pak Arlianus sampaikan dan juga Niko dan Mimi. Itu sangat baik. Seks adalah anugerah Allah. Ya. Ya, yang pasti akan memberi dampak yang baik dalam kehidupan. Ketika tadi kesetiaan dan kekudusannya tetap dijaga. Ya. Baik, terima kasih Pak Yos, Bu Lea atas sharingnya. Ada lagi yang lain? Atau ada pertanyaan? Mungkin Pak Niko dan Ibu Mimi boleh share lebih banyak lagi. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Mungkin saya menggarisbawahi ya tadi apa yang dibicarakan oleh Pak Arlianus maupun yang disampaikan sama Denis ya, bahwa kita harus menjaga tubuh kita berolahraga. Itu saya kira penting sekali sehingga tubuh kita fit ya. Terus juga mengenai konsumsi makanan yang sehat sehingga kita mempunyai hormon-hormon yang cukup seperti minggu yang lalu ya Pak Arlianus. Terus lagi jangan stres. Kalau stres itu menurunkan gairah. Dan seperti yang Lea bilang, jaga penampilan ya. Mungkin pakai baju daster yang seksi, yang tipis. Dan juga kita harus jaga kualitas hubungan intim kita ya. Mungkin tip-tipnya bisa tanya sama Lea lagi tuh. Yang sudah punya tip. Oke. Terima kasih Pak Niko. Ini tadi ada yang menarik yang dikatakan Pak Jos ya, Pak Joswanto, bahwa ketika melakukan hubungan seks justru stres malah menurun karena memang topik sebelumnya oleh Dokter Indi juga dikatakan bahwa ketika hubungan seks itu memberikan dampak kebahagiaan sehingga ada hormon endorfin ya, hormon endorfin sehingga ada rasa kebahagiaan, dan kebahagiaan itu bisa menurunkan stres. Tapi tadi stres ini menarik nih, karena tadi Pak Niko juga bilang, bahkan Natalie bilang, katanya stres itu menurunkan gairah. Padahal ketika kita melakukan hubungan seks, stres itu bisa menurunkan stres, mungkin nggak dalam sekali waktu ya, tapi mungkin dalam beberapa periode. Nah ini menarik, stres itu sendiri menurunkan gairah. Di satu sisi, pada saat yang sama, stres ini justru akan menurun ketika kita melakukan hubungan intim secara rutin dan sehat. Ya, karena kan di samping menjauhi stresor itu kan cara kita untuk mengendal stres, ya. Tapi kan bisa dengan mengalihkan atau mencari kegembiraan sebenarnya, menemukan kegembiraan, ya. Dan sebenarnya hubungan seks itu dengan pasangan kita itu adalah salah satu sumber kegembiraan besar. Karena saya mengatakan tadi bahwa seks adalah anugerah Allah dan tidak ada ungkapan cinta yang melampaui yang dapat diungkapkan dalam hubungan seks. Karena keseluruhan diri kita serahkan di situ ketika kita melakukan hubungan seks. Sekali lagi ini kita bicara mengenai hubungan seks antara suami istri. Jadi bisa difahami kalau tadi menurut penelitian Durex bahwa stres itu hubungan seks itu membuat stres menurun, ya. Karena sekali lagi
Karena kan ketika kita melakukan dengan pasangan kan kita melakukan bukan hanya untuk upaya penetrasi, bukan hanya itu. Tapi proses yang kita bangun dari awal yang saya katakan tadi, perencanaan, belayan yang kita lakukan. Ya, mungkin sebelum malam ketika kita pulang sore bersama-sama sambil masak kita peluk pasangan kita, itu kan bagian dari persiapan sebenarnya. Ya. Jadi meskipun Natali pakai daster yang mungkin Dennis tidak terlalu suka, ketika pulang dia lagi ya peluklah dia. Ya. Dalam proses itu ketika engkau memeluk dia, itu kita kan membangkitkan gairahnya. Pelan-pelan itu terbangkitkan sehingga pada waktu setelah segala sesuatu selesai, anak-anak telah beres, sudah tidur misalnya, dan kita tinggal berdua di kamar, kita bisa berada pada kondisi baik fisik yang kita udah siapkan karena kita udah atur jadwalnya, maupun psikologis karena kita udah melakukan sejumlah hal untuk bersama-sama pelan-pelan memberikan emosi positif itu. Pada waktu kita melakukannya, kita berada pada kondisi yang sangat baik, puncak, baik secara fisik, psikologis, dan spiritual karena kita mengaitnya sebagai pemberian diri kepada pasangan, memberi yang terbaik kepada pasangan. Karena bagaimanapun yang kita lakukan dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Konsep-konsep itu penting, paradigma itu penting. Ya. Ketika seks kita pahami sebagai melulu hubungan hanya untuk penetrasi, memang jadi melelahkan dan atau sebenarnya tidak memberi kesan yang ajaib. Tapi kita sebagai anugerah Allah, upaya penyerahan diri kepada pasangan, memberi yang terbaik kepada pasangan, maka bukan hanya menikmati seksnya, kita menikmati keagungan-keagungan tertentu. Anugerah yang luar biasa. Betapa Tuhan memberkati kita diberi seorang suami istri yang melalui kita boleh saling memberi diri, memberi yang terbaik melalui hubungan seks. Jadi dapat dimengerti, sekali lagi, kalau penelitian menunjukkan bahwa hubungan seks itu membuat stres itu dapat tereliminasi, paling tidak menurunkan stres yang dialami. Oke, Pak David mau sharing, Pak? Pak David tuh. Baik, Pak. Silakan, Pak. Itu nambahin aja. Nambahin pengalaman saya aja, Pak. Dengan istri saya ini. Memang pancaroba juga mempengaruhi, Pak. Cuma berbagi pengalaman aja, Pak, yang 25 tahun yang lalu lah. Kalau dibilang stres itu mempengaruhi seksualitas, persentasenya kecil, Pak, kalau buat saya. Karena justru saya itu kalau lagi stres, minta nambah, Pak. Jadi dari hubungan seksual itu, stres kita berkurang yang seperti Bapak bilang. Contoh satu, bukan sekali dua kali, sering saya mengalami stres pergumulan. Jalan keluarnya itu, terhadap istri bilang, aduh males Pak, capek, tadi habis bikin kue. Nah, di situ problemnya. Saya harus bisa punya tip seperti Lea tadi bilang. Saya juga punya tip loh Bu Lea, bagaimana supaya istri capeknya hilang. Yang konkretnya, ya saya berusaha pijitin, kita usap, pakai minyak kayu putih, kemudian kita lap pakai handuk. Coba perempuan siapa yang nggak terhadap? Hilang Pak stres. Nah besok pagi kami menghadapi pergumulan pekerjaan santai. Itu diantaranya satu. Kemudian berselangnya waktu sampai sekarang ini terbalik Pak. Kami tidur, ya ini saya nggak malu-malu lah cerita ya Pak ya, supaya yang lainnya dengar juga. Ngapain mesti malu, ini kesaksian. 15 tahun saya sudah pisah kamar sampai hari ini. Pisah kamar loh, bukan pisah ranjang, pisah kamar. Ya seperti Pak Arianus juga bilang, waktu itu Bu Esther juga bilang,
melalui komunikasi itu sangat penting. Itu betul-betul super penting yang saya ungkap. Tanpa komunikasi setiap hari, entah itu jam 8 pagi sampai malam, itu harus adakan komunikasi. Bahkan sekarang, Pak, sering terjadi konflik. Konflik apa, Pak? Keegoisan. Dia menyatakan dirinya dia benar. Saya juga punya konsep benar. Puji Tuhan. Seperti Pak Hadi pernah cerita. Nggak sampai 1 hari, 2 jam selesai. Itu yang agak sulit buat kita. Dulu, Pak, waduh, konflik seperti egois begitu. Bisa 7 bulan saya ditinggalin pergi. 7 bulan, Pak. Saya ditinggal istri. Istri ini Siani Johansiani, meninggalin saya. Saking kerasnya. Namun perjalanan waktu, perjalanan usia, itu pasti ada perubahan. Seperti Pak Alianus dan Bu Esther bilang. Perjalanan waktu itulah satu pengalaman yang susah kita dapatkan di Giant maupun di Carrefour. Baik, Pak. Betul. Itu, Pak. Cukup Terima kasih sementara untuk itu aja. sharing-nya. Nanti kita lanjut. Ya, terima kasih. Ada lagi? Halo, selamat malam. Malam, Pak Niti. Ya, malam ini saya agak sedikit bad mood, Pak. Jadi ada sedikit konflik, tapi begitu cerita masalah seksual ini mulai bergairah nih, Pak. Aduh. Oke, ada lagi ditunggu Pak Niti. Ada beberapa poin yang mungkin penting untuk diulang lagi, yaitu untuk berkaitan dengan seksual ini, masalah olahraga, Pak, itu penting sekali. Selain dia juga meningkatkan hormon, meningkatkan fisik, dan juga mereduce stres. Jadi stres menurut saya itu faktor yang sangat penting untuk berkaitan dengan hubungan seks, Pak. Dia akan menurunkan gairah kalau menurut saya, baik itu istri atau suami. Terus kemudian makanan juga betul, tapi juga suplemen saya kira itu juga penting. Sekarang ini banyak suplemen-suplemen bagus, baik itu untuk perempuan atau laki, dan juga yang nggak kalah penting kasih sayang kita sama istri. Jadi tetap dipelihara. Kita bicara juga jangan nada tinggi. Dan saya ingat juga almarhum Pak Lukita juga waktu itu sempat bilang kalau kita hubungannya baik, mesra, itu bisa semakin bagus pada saat kita melakukan hubungan seks. Nah, kemudian masuk ke sedikit teknis, Pak. Dari yang saya baca di literatur, itu rata-rata laki-laki itu orgasme, itu rata-rata 4-5 menit, Pak. Dan juga perempuan untuk mencapai rata-rata orgasme, ya, dalam hal ini vaginal orgasm, Pak, ya, bukan klitorid orgasm, itu sekitar 13 menit. Jadi ada kesenjangan waktu untuk mencapai puncak. Nah, ini juga bisa jadi masalah. Kalau tadi dikatakan seks itu mereduce stres, betul untuk laki. Tapi kalau untuk perempuan, menurut saya, kalau dia tidak bisa mencapai klimaks terus, rutin, atau sama sekali nggak pernah, mungkin akan menjadikan masalah-masalah emosional yang mungkin tanpa kita sadari. Nah, tapi sekarang ini juga banyak, Pak, ada obat-obat yang bisa meningkatkan performance laki-laki, Pak. Ada satu obat oles yang approved FDA itu juga poten sekali, dia bisa memperpanjang klimaks laki-laki itu 3-4 kali. Jadi katakanlah kalau kita normal sekitar 4-5 menit, dengan obat itu tanpa mengurangi sensasi itu bisa 15-20 menit. Nah, masalah kesenjangan tadi itu bisa di-solve, Pak, menurut saya. Itu masalah seksual. Nah, kemudian yang mungkin saya perlu tambahkan, kita ini kan juga semakin tua.
Jadi pasangan kita ini khususnya yang perempuan itu secara fisik kan akan menurun ya, dari sisi kecantikan, kemudian kulit dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dikembangkan. Menurut saya nggak tahu bahasa psikologisnya itu apa. Ya semacam emotional intimacy mungkin ya. Itu harus dikembangkan. Jadi kita bisa membalance dengan penurunan fisik wanita itu, kita bisa membalance dengan menaikkan emotional intimacy, sehingga hubungan kita masih bisa terjalin, dan mungkin hubungan seksual juga masih bisa berlanjut sampai usia-usia 70, mungkin bahkan 80 tahun. Itu Pak yang mungkin saya bisa sedikit tambahkan. Terima kasih. Baik, Pak Niti, terima kasih. Kalau berkaitan dengan obat-obat yang dapat membuat daya tahan seks laki-laki semakin lama, saya tidak memberi komentar. Kita mesti tanya kepada para dokter supaya juga jangan keliru dalam dan bahkan memberikan dampak negatif. Tapi soal tadi itu kan, kalau masih ingat dalam retreat kita, saya mengatakan kan begini. Ketika kita memahami arti hubungan seks, apa artinya seks itu bagi perempuan dan laki-laki, dan kita tenggang rasa berusaha untuk melayani kebutuhan pasangan, maka sebenarnya tadi itu kesenjangan waktu orgasme itu tadi bisa disiasati selain dengan memakai obat-obat. Ya. Artinya ketika yang saya katakan tadi, ketika kita merencanakan melakukan hal-hal tertentu bahkan sebelum kita di tempat tidur, ya. Tadi saya katakan pulang kantor, ya, ucapan mesra ketika masih ada di kantor, ya, lalu perlakuan mesra ketika sampai di rumah, ya, itu akan menolong menjadi pemantik gairah seksual pasangan. Sehingga ketika kita berada di tempat tidur, relatif secara psikologis sudah terkondisikan sehingga hal-hal yang berkaitan dengan fisik atau organ itu bisa lebih mudah untuk mengalami rangsangan-rangsangan. Itu bisa ketika kita jadi nggak egois. Ya, saya mengatakan nggak egois, Pak Niko juga mengatakan kita nggak boleh egois. Pak Niko atau Ibu Mimi yang mengatakan itu. Kita nggak boleh egois. Ibu Mimi, laki-laki jangan egois. Ya. Jadi dengan merencanakan hubungan itu sebenarnya bisa disiasati. Ya. Sekali lagi tentu bisa saja memakai obat-obat yang dari obat-obat, ya, entah oles, entah yang dimakan, makan lebih berbahaya lagi sebenarnya. Tapi tentu saja seperti dikatakan pada episode 12 oleh Dr. Indriani, sebaiknya dengan advice dari dokter, pengawasan dokter, supaya malah tidak. Nah, saya ingatkan juga bahwa yang disampaikan Dr. Indriani, bahwa meskipun misalnya perempuan udah menopause, dengan usaha-usaha tertentu dia yang terpenikatan, misalnya tadi yang kita udah bahas emotional intimacy, ya, dengan perlakuan-perlakuan, rangsangan-rangsangan tertentu yang dilakukan, maka meskipun sudah menopause sebenarnya seorang perempuan tetap dapat menikmati hubungan seks. Tetap dapat menikmati. Ini yang perlu kita dalam tanda kutip kampanyekan. Karena mungkin ada banyak perempuan yang punya pandangan bahwa saya udah menopause. Bahkan jadi alasan itu gitu. Ya. Tapi dari episode 12 kita dijelaskan oleh seorang dokter bahwa tetap dapat menikmatinya meskipun sudah menopause. Ya. Terima kasih Pak Niti, itu memperkaya pemahaman-pemahaman kita. Baik, masih adakah sharing yang lain? Pak, kalau dari tadi kita dengar ada sharing-sharing dari teman kita semua ini, mungkin kita juga semua bisa pernah mengalami. Dan juga kalau dari saya, semua yang dialami rekan-rekan yang sudah diseringkan itu poinnya karena mungkin kurang keterbukaan. Contoh, kalau satunya pulang kerja, satunya sibuk
dan capek, lalu mungkin tidak ada komunikasi yang baik, sehingga itu tidak bisa terlaksana. Contohnya mungkin lakinya pulang, istrinya capek lalu tidak ngomong, tahu-tahu mungkin lakinya mau pengen, akhirnya istrinya nggak ngomong, sehingga komunikasinya tidak bagus, jadi tidak ini. Tapi kalau seandainya komunikasinya bagus, lalu lakinya juga tahu, itu semua juga bisa diterima kedua belah pihak gitu. Karena kalau komunikasi itu berdua bagus, tentu sama-sama tahu. Karena kalau kita sudah suami istri, lakinya pengen, pasti ada tanda-tanda. Dan istri pun sama seperti itu. Kalau kita sudah saling mengetahui. Ya, dan di situ kalau kita lihat ini istri mungkin kurang ini, ya kita juga tahu dari gelagatnya aja mungkin kita sudah bisa tahu kalau kita sering berkomunikasi. Tapi kalau seandainya kita tidak mau berkomunikasi untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu, saya kira sekecil apapun itu jadi masalah. Tapi kalau kita sering komunikasi seperti kebiasaan suami istri kan pasti lain-lain. Ada yang mungkin pengen supaya lakinya pulang kerja istri mesti cantik. Ada yang mungkin tidak. Ada yang pengen dia pulang ya biasa aja juga nggak masalah. Ya kan? Tapi kalau seandainya berkomunikasi kan pasti sudah tahu itu. Apa yang istri walaupun dia nggak dandan pun dia udah tahu suaminya pulang, dia mau pengen, geraknya aja dia udah tahu. Jadi kalau menurut saya sih mungkin keterbukaan itu yang perlu kita jaga. Supaya komunikasi yang selama ini kita belajar dari Bayi Jim itu, kita bisa melakukan itu. Itu aja sih Pak, kalau dari saya. Bagaimana menjaga kesenjangan antara waktu orgasme laki-laki dan perempuan itu kan bisa diungkap juga sebenarnya. Kalau Pak Niti bilang kalau nggak pernah malah istri bisa stres ya Pak Niti mengatakan, ya betul. Dan karena itulah perlu komunikasi. Bagaimana istri juga sama suami juga berani dan mau mengungkapkan yang ia harapkan, yang ia inginkan. Termasuk dalam hubungan seks, itu komunikasi. Ya, bagaimana kita saling berani mengungkapkan, saya menginginkan begini. Sebelum ini saya ingin begini. Ya, tentu bukan dalam sifat menuntut ya. Tapi mengungkapkan keinginan. Kan itu yang disebut tadi, mengembangkan dan mengungkapkan hasrat dan fantasi seksual. Itu poin keempat tadi kan yang kita belajar dari kitab Kidung Agung. Bahwa gairah terpelihara, terkembangkan ketika kita berani mau bersedia mengungkapkan dan mengembangkan hasrat dan fantasi seksual. Baik, ada lagi? Pak, mau tambahkan sedikit. Silakan Pak Yos. Jadi yang tadi Lambert sampaikan itu yang semua saya tanggapi memang benar adanya. Jadi dari penelitian di Durex lagi mengatakan bahwa hanya 56% pasangan mengatakan 56% tidak pernah mengatakan hal itu. Jadi yang mengatakan terus terang dalam komunikasi dengan pasangan hanya 44%-nya. Jadi ini merupakan tantangan bagi kita. Dan yang tadi Pak Arlianus sampaikan bahwa dalam periode menopause itu bukan menjadi alasan. Karena memang masih tetap bisa menikmati, terutama yang wanita. Bahkan kalau bisa sampai orgasme itu sebetulnya itu sudah 30% dari total populasi dari wanita di Indonesia atau di dunia lah. Itu sudah baik. Kalau bisa multiple, itu 10% daripada total populasi. Dan itu masih bisa dinikmati sebetulnya. Tapi perlu eksplorasi yang sangat personal, karena tidak ada standarisasi bahwa masing-masing harus begini dan begitu tuh tidak ada yang standar.
Karena makanan bisa diicipi dari lidah bahwa ini asin, semua bilang asin. Kalau kita dari hidung kita bisa cium bahwa ini baunya wangi atau tidak, semua bisa ngomong hal yang sama. Tetapi masalah ini sangat personal. Jadi tidak bisa dibahas secara umum, tetapi masing-masing harus mengeksplor dengan pasangannya, sehingga bisa yang wanita bisa multi orgasm. Itu tambahan. Baik, terima kasih Pak Yos. Ada lagi? Kembali lagi Pak, yang hanya ingin menambahkan, kalau masing-masing itu sudah punya pemahaman yang baik bahwa yang seperti tadi Bapak sering bilang bahwa seks itu adalah anugerah Tuhan, tentunya pasti masing-masing pasangan juga berusaha untuk menyenangkan pasangannya, berusaha mencari informasi apapun itu. Jadi Tuhan mau supaya kita bisa menikmati anugerahnya dengan baik, yaitu seks itu sendiri. Itu aja sih Pak. Coba. Baik, terima kasih. Pak Arlianus dan Bu Esther, saya berterima kasih untuk By Jim ini ya. Saya belajar banyak gitu ya. Jadi kita juga menangkap bahwa saya sendiri sebagai istri sangat terhormat dan sangat bersyukur kalau suami saya sendiri masih bergairah dengan saya. Ya itu karena memang saya menyambut baik gairah dari suami itu, sehingga saya hampir saya tidak pernah menolak gitu. Karena itu akan menyakitkan pasangan saya. Jadi saya ingin dia juga tetap mempunyai gairah yang baik, dan saya menghormati gairah itu, dan saya menyambut itu. Karena saya tahu inilah yang memang komunikasi lewat hubungan seksual itu ternyata sangat penting buat suami ya. Itu saya menghargai. Jadi secapek apapun, stres apapun, karena saya ingat bahwa itu yang prinsip dari By Jim adalah pasangan kita berbahagia itu penting, tapi lebih penting kebahagiaan pasangan kita. Jadi saya bagaimanapun juga tetap menerapkan pada diri saya bahwa gairah suami terhadap saya itu adalah harus saya sambut dan saya hormati, dan saya akan laksanakan benar-benar itu. Jadi saya tidak mau karena itu penting buat dia sebagai lelaki ya, sebagai suami itu penting sekali. Nah itu sharing aja dari saya. Ya, terima kasih. Ini penting ya, penerimaan itu penting karena bagaimanapun dalam hubungan seks, meskipun kita sudah suami istri, persetujuan tetap diperlukan. Ya, meskipun sudah suami istri, persetujuan dalam hubungan seks itu tetap selalu diandaikan. Ya. Jadi tadi kan kalau boleh mengatakan saya selalu bersedia, itu kan dari dirinya. Bukan Poyos bilang, pokoknya kamu harus selalu bersedia. Nah, itu nggak boleh. Karena kalau ada hubungan, bahkan dalam hubungan pernikahan, yang tanpa persetujuan, itu kategorinya sebenarnya adalah kekerasan. Kekerasan, ya. Baik, terima kasih Bu Belia. Ada lagi? Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Pak Adila ya. Dari pemaparan Pak Arlianus yang tadi kan diberikan suatu 4 tips Pak untuk keharmonisan dalam istri. Hadi Rusanto kali. Pengalaman saya Pak ya, itu mungkin yang dikemukakan Pak Arlianus itu mungkin lebih mengena kepada pasangan yang masih muda Pak. Tapi saya nggak tahu Dok, pengalaman Paniti, Ibu siapa tadi? Ibu Ros, Ibu Tina, itu bagaimana? Kalau menurut saya sih mungkin penerapannya kepada yang sudah sepuh Pak, seperti saya ini, itu mungkin rada sangat sulit sekali Pak. Jadi kita mesti ada kiat-kiat tersendiri yang kita mesti kreasi antara pasangan suami istri Pak. Tidak bisa to the point yang kayak Pak Arlianus tadi Pak, nggak mungkin Pak kalau saya Pak. Itu poin. Tapi belakangan ini Pak, ada kendalanya itu loh Pak. Itu kendalanya kita harus stay at home itu loh Pak.
itu juga berpengaruh sangat besar, sehingga mungkin emosi lebih dikedepankan, Pak. Walaupun tadi Ibu Lea bilang dia sudah berusaha, Pak, ya, tapi kenyataannya, Pak, kalau dalam satu rumah 6 bulan berturut-turut, Pak, mungkin misinya rada impossible. Ini menurut pendapat saya. Jadi tolong Bapak kira-kira tipsnya yang bagaimana, Pak? Karena saya sudah mencoba beberapa tips sebelumnya, Pak, tapi belum waktu COVID itu berhasil. Tapi kalau yang sekarang rada kurang berhasil, Pak, malahan jadi emosional. Terima kasih, Pak. Ya, jadi kalau apa tadi kan kami bicara mengenai 4 hal ya, Pak. 4 hal yang kita belajar dari apa namanya kitab Kidung Agung, ya. Pada hemat saya sih keempat hal ini bersifat umum sebenarnya. Jadi berlaku untuk misalnya memandang bahwa kekasih itu, istri itu adalah yang terbaik, suami adalah yang terbaik. Saya kira ini berlaku untuk semua usia pernikahan. Dengan memandang dia sebagai yang terbaik, maka sebenarnya kalau itu sungguh-sungguh ada dalam diri kita, maka itu gairah itu akan bertumbuh. Udah peot lu. Walaupun sudah peot, tapi engkau yang terbaik. Nah, ketika ada perasaan seperti itu, ya, itu akan membangkitkan gairah, memberikan pujian yang tulus. Ya, saya ingat kata-kata Pak Niti ini dalam sharing, ia mendeskripsikan Ibu Ros. Wajahnya sekarang udah mulai agak terlihat kerutan, tapi aku semakin melihat keanggunan dalam dirinya waktu share. Ia seperti dalam bahasa anak-anak kami mengatakan ia seperti seorang putri. Fakta fisik diakui bahwa sudah mulai ada apa tadi saya bilang? Kerutan. Tapi sudah ada kerutan bukan berarti tidak ada hal yang tetap ada yang istimewa. Dia seorang putri. Artinya mau usia kapanpun hal ini tetap bisa kita lakukan ketika saya nggak tahu, saya nggak nanya sih waktu itu karena memang bukan waktu talk show dengan peneliti Bu Ros itu, waktu sharing. Perasaan Bu Ros gimana ketika mendengarkan itu? Saya percaya itu ada perasaan senang dan itu akan membuat gairah sebenarnya tetap terpelihara. Yang ketiga memberikan yang terbaik, yes. Walaupun saya sudah tua karena saya tahu saya sudah tua, saya jaga kesehatan. Dengan perencanaan tadi, ya, frekuensi hubungan dengan pasangan itu semakin sangat variatif. Pasti nggak mungkin nggak. Semakin panjang umur pasti frekuensi semakin jarang. Udah pasti itu, karena fisik itu menentukan. Ya, kecuali orang-orang yang ajaib atau makan obat begitu. Tapi normalnya pasti. Tetapi meskipun frekuensinya berkurang. Ketika kita punya perencanaan, let's say sekali seminggu, sekali 2 minggu pada hari tertentu, kita bisa mengupayakan yang terbaik dengan menjaga kesehatan, olahraga, pada hari itu nggak usah terlalu ngoyo, kerja, begitu, dan seterusnya. Kecuali ada hal-hal yang sangat terpaksa. Dan kemudian mengembangkan fantasi. Tadi ya, saya akan pulang nanti, saya akan memeluk, saya akan mencium dia dengan cara seperti ini. Jadi, keempat hal ini sebenarnya berlaku bagi seluruh pasangan suami istri. Yang 0 tahun sampai ya besoknya selesai. Bahwa ada yang bersifat personal itu tadi yang dikatakan oleh siapa tadi? Oh, Pak Yos. 4 ini berlaku bagi semua, tapi ada hal-hal yang personal tentu saja. Yang tidak sama antara pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Nah, saya nggak tahu tadi Padi, ada hal-hal yang sifatnya personal tadi yang Padi bilang yang selama ini berhasil, ternyata setelah COVID nggak berhasil. Nah, ini kita tidak pernah punya pengalaman tentang itu. Jadi nggak ada orang yang punya pengalaman bagaimana, termasuk sebenarnya dalam membangun relasi ini, suami istri, nggak ada yang orang punya pengalaman ini. Kita mesti membangun yang namanya new normal itu. Dengan eksperimen bagaimanapun, jatuh bangun, gagal berhasil, nabrak-nabrak ya, that's okay. Karena tidak ada, kita nggak bisa, belum ada
bagaimana penelitian sedang kita hadapi sekarang, belum ada penelitian bagaimana mengembangkan relasi. Ya, kita hanya mereka-reka. Tapi prinsip-prinsip umum seperti yang saya katakan tadi, kami katakan dari penggalian kitab Kidung Agung, menurut hemat kami tetap bisa kita lakukan. Begitu menurut saya, Pak Di. Pak Daud nih, ini kan sama-sama pendeta. Boleh juga memberi komentar. Ya, tapi memang pergumulan yang dihadapi setiap generasi pasti berbeda dalam hal passion ini, tentu berbeda, dan juga memang terkhusus ditambah lagi dengan adanya pandemi ini. Jadi saya rasa sih memang dalam situasi pandemi ini semua sistem mencari bentuk, ya, gereja, liturgi, semua mencari bentuk, dan mungkin juga menurut saya dari sisi passion ini juga kita sama-sama explore, ya, mencari bentuk. Kalau saya sendiri dengan istri itu, saya sendiri kami mencari apa sih yang dia sukai, ya, mencari apa yang dia senengin, ya, termasuk juga dalam hal gairah juga. Kita tentu tahu apa sih yang disenangi oleh pasangan kita. Nah, itu berarti menjadi poin plus juga buat kita, ya. Dan saya sih belajar juga, ya, terkait dengan tadi yang Pak Niki sampaikan itu saya sangat setuju. Kadangkala kita sebagai pria itu menjadi egois dalam hal passion atau hubungan seksual, ya. Sehingga pada akhirnya yang stres adalah istri. Nah, ini perlu pada akhirnya kita belajar juga, saya belajar juga harus punya apa ya, sama-sama happy, ya, sama-sama happy sesudah melakukan hubungan seksual itu. Jadi Paniti sudah sampaikan, terima kasih. Dan ya sekarang ini ya kita dalam situasi pandemi ini, mari kita mencari bentuk, ya. Jadi jangan dikalahkan oleh situasi, tapi bagaimana kita boleh berdamai dengan situasi. Dan betul, kami yang muda-muda ini seperti yang Ibu Natali, ya, Pak Andreas, yang seharian terus di rumah bersama anak-anak kecil, kalau mungkin ya lebih ekstra, ya, belum lagi sekolah online, nanti tanya-tanya dikit, ya, itu membuat kami juga punya beban tersendiri, ya, apalagi di rumah terus. Sampai saya satu kali bilang sama istri saya, kok apa ya, ada rasa bukan kangen ya, tapi kalau saya itu kan biasa ada tugas keluar, ya, seharian saya kuliah, lalu pulang malam tuh ada gairah gitu, ada rasa rindu. Nah, ini rasa rindu ini yang kemudian setiap hari ketemu terus. Nah, ini yang kita, ya mungkin teman-teman pasangan muda juga mengalami juga, belum lagi ditambah nanti ada tugas-tugas anak sekolah dan lain sebagainya yang perlu kita tangani bersama. Dan kalau sekarang ini, jujur ketika anak-anak sekolah online itu nggak capek fisiknya, sehingga buat mereka juga on terus tenaganya, sehingga ya, kalau misalkan malam-malam itu ya biasanya mereka sekolah di sekolah itu dulu jam 6, jam 7 itu udah tidur, ya. Sekarang ini udah nggak bisa, kadang ini aja masuk kamar aja dikondisikan, karena kami mau ikut, ayo masuk kamar, tidur, meskipun udah bolak-balik kamar dari tadi ya, di kamar depan, tapi artinya mereka nggak capek, ya, karena sekolah online itu nggak capek, jadi buat kami ada waktu yang juga tersita, ya, bersama dengan anak-anak, sehingga yang biasa tidur jam 7 dan kita punya waktu berdua, ya. Nah, ini sampai jam 9 mereka belum tidur juga di kamar depan, itu juga buat kami, ya kami harus ya berdamailah dengan situasi seperti itu. Tapi memang buat kami yang muda, ya masing-masing generasi punya ceritanya masing-masing tentunya, ya nggak bisa disamakan. Tapi artinya inilah yang kami alami, ya, berhadapan dengan 24 jam bersama dengan anak-anak kami. Ya. Ketika anak-anak di sekolah, ya, waktu istri saya antar, ya kemudian saya pas nggak ada pelayanan, kami bisa berdua, ya, entah nongkrong di mana, ya, itu membuat kami jadi meningkatkan keharmonisan juga. Tapi ya jujur sekarang ini mau nongkrong udah nggak bisa. Kami nggak ada helper di rumah, jadi kami nggak bisa titip kemana-mana, orang tua juga jauh, di luar pulau, gitu ya, dan ada satu di ujung, jauh lah, di Jawa Barat sana, jadi kami nggak bisa nitip seperti Ibu Natali, bisa nitip-nitip, ya. Makanya tadi pas dibilang begitu, wah besok kita titip deh, ya, ke Indramayu, gitu, supaya kita punya waktu berdua. Nah, ini yang kita kurang nih, Pak, waktu berduanya, Pak, ya, karena kita mau pergi kemana-mana juga nggak bisa. Gitu, anak-anak sekolah di rumah, jadi berempat terus. Itu sih mungkin, jadi menurut saya tiap generasi pasti punya pergumulan masing-masing, tapi mari di tengah situasi pandemi ini kita harus mencari bentuk,
ya kita harus explore bagaimana caranya supaya gairah itu terus kembangkan. Dan yang saya alami nih Pak Arlianus, juga teman-teman, Bu Esther, di satu sisi kita mengandalkan pikiran kita, ya, kekuatan kita. Tapi kemarin itu saya juga mencoba untuk mendoakan, ya, saya berdoa, saya tahu seks itu dari Tuhan, dan saya pasti yakin Tuhan pasti kasih gairah itu untuk saya dan istri saya. Jadi saya juga doakan itu juga Pak, ya, karena memang dalam situasi saya benar-benar bergairah istilahnya ya, dengan capek 24 jam bersama anak-anak, tapi memang saya perlu bawa itu dalam doa juga, ya. Jadi emang saya rasa yang punya gairah, yang pemberi gairah Tuhan, jadi kita minta aja sama Tuhan, ya, supaya gairah itu diberikan kepada kami. Itu generasi kami yang muda-muda dengan tantangannya. Terima kasih Pak Arlianus, Bu Esther. Sip, thank you banget Pak Daud ya. Jadi mintalah kepada Tuhan, bereksplorlah dan aturlah. Sekarang ini sekali lagi sesuatu yang sangat baru, tidak ada contohnya. Ya, baik yang muda maupun yang tua. Ya. Kami anak-anak kami juga di rumah 24 jam, tetapi kan tidak seperti anaknya Pak Daud dan Christine kan. Ya. 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 Tetapi sekali lagi ini sesuatu yang memang baru. Kita mesti tidak ada sebuah rumusan yang bisa dikatakan baku. Kita perlu bereksplor dan sekali lagi membuat perencanaan baru. Perencanaan baru yang tadi itu kan kayak tadi kelelahan menjaga anak begini, anak punya energi yang lebih besar sekarang karena di sekolah kan mereka bisa lari-larian, sekarang kan di rumah lari-lariannya dan kita ikutan lari-larian jadinya. Ya. Jadi perlu penataan baru, perlu explore. Ya. Semoga dalam waktu yang tidak lama kita bisa menemukannya dan kita bisa sharing lagi nanti. Ya, sharing satu dengan yang lain dalam komunitas itu menjadi penting. Ya, supaya kita bisa berbagi apa yang kita lakukan supaya ya kita mau ngomong passion tapi juga supaya intimasi, komitmen itu antara pasangan kita dengan pasangan kita dapat terus terpelihara. Terima kasih Pak Daud. Christine mau tambahin? Cukup Pak, nyanyi aja. Cukup. Oke. Ya Pak Arlianus, dengan Christine diajakin nyanyi di YKB, jadi saya ada rasa rindu Pak ketika dia datang Pak. Terima kasih Pak Arlianus. Dan merasa pacar lagi karena ada antar jemput ya. Iya itu Pak, iya itu yang perlu Pak. Jadi ada keluar rumah tuh kayaknya pas pulang, aduh kapan ya dia pulang, kapan dia WhatsApp untuk minta dijemput itu Pak. Jadi makasih ya Pak. Itu memberikan kebahagiaan pada Daud dan memberikan kebahagiaan bagi YKB, bagi saya. Oke, ada lagi Ibu Bapak rekan Pak Sutri yang mau sharing? Fadila Butina? Yuk, Natalia. Sebenarnya ini udah lama dalam ini saya pertanyaan. Sebenarnya apakah seksual itu harus sampai melakukan dan harus sampai mencapai kepuasan? Karena kok kadang-kadangnya bukan inian juga ya di pandemi ini gitu. Saya kok merasa saya sudah dengan kecupan, dengan pelukan itu saja kok kadang-kadang udah lebih lebih nikmat daripada saya sampai itu ya pertanyaan saya itu Pak, apakah seksual itu harus sampai kita mendapatkan kepuasan gitu? Iya loh. Iya. Ini siapa nih? Siapa yang ngomong? Kepuasan kan bermacam-macam. Tuh si Opa tuh Opa. Kepuasan kan bermacam-macam ya, bermacam-macam. Jadi kalau kita ngomong seks di sini bukan hanya maksud adalah ada penetrasi, ada orgasme, bukan hanya itu. Bukan. Tapi perlakuan misalnya tadi mencium pasangan. Sebelum tidur kita mungkin tidak sampai pada penetrasi tapi kita berciuman. Itu seks. Ya, itu seks. Ya. Tetapi kalau hanya itu saja suami istri, sama sekali tidak ada penetrasi, juga tidak benar. Penasaran. Ya, jadi artinya nggak selalu harus seperti itu. Tetapi kalau kita ngomong adalah semua proses. Ketika kita memeluknya, kan seks adalah mengungkapkan rasa cinta kepada pasangan kita. Jadi ketika kita ada kedekatan fisik tentu saja ya, memeluk, membelai, mencium,
Itu ya, itu yang kita maksudkan. Tidak selalu harus dalam kaitan hubungan intim, penetrasi. Enggak selalu. Tapi sekali ulangi lagi, kalau hanya berciuman terus suami istri, ya itu ada yang salah pasti. Sukanya dicium aja terus. Ya, kalau ngomong gini aja pas lama tangannya langsung gini-gini, dah tuh nggak teratur tangannya pas lama ya. Oke, Pak Dila Butina mau memberi nasihat? Enggak, Pak. Maksudnya kalau seiring waktu ya tentunya juga kalau dulunya memang seks itu peranannya lebih dominan, ya sekarang ya berangsur-angsur pasti menurun. Tetapi ya dengan apa pertolongan Tuhan, hikmat, ya kita juga mungkin shifting gitu, Pak. Shifting bahwa nggak selalu seks itu mesti nomor satu, tapi kan kasih sayang yang lain yang mungkin lebih meaningful. Gitu aja, Pak. Ya, makasih Ibu Tina. Seks itu adalah anugerah ya, anugerah dari Tuhan. Maka kita harus memang menikmatinya. Ya, menikmatinya tentu sekali lagi sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Nggak bisa disamaratakan. Baik dari sudut usia, kultur juga. Ya, dan juga kesehatan. Tapi kita harus berusaha tetap menikmati dan mensyukuri itu kepada Tuhan. Dengan tadi belajar dari kitab Kidung Agung ada 4 prinsip dasar yang bisa menolong kita untuk mengembangkannya. Tetaplah memandang istrimu, suamimu adalah yang terbaik. Tadi kan diantara para wanita, diantara taruna-taruna yang terbaik. Berusaha memberikan pujian yang tulus. Berusaha memberikan yang terbaik. Tentu dalam kaitan dengan hubungan seks, kalau seks dalam topik kita malam ini. Dan mengembangkan serta mengungkapkan hasrat, fantasi, dan daya tarik seksual kepada pasangan. Dengan itu dan dengan pertolongan Tuhan, jangan lupa yang dikatakan Pak Daud tadi, berdoalah ya. Udah capek nih, kayaknya nggak bergairah, tapi sumber gairah itu kan Tuhan yang memberikan hormon juga dalam diri kan Tuhan. Kita berdatang kepada Tuhan dan kita memohon supaya Tuhan menolong kita. Terima kasih telah bersama dengan kami sampai di ujung acara kita dalam Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKBGKI TV, dan terima kasih kepada komunitas Pasturi by Jim yang telah berpartisipasi dalam acara Pernikahan Bahagia dalam episode kali ini. Terima kasih juga untuk semua rekan pasutri yang telah bergabung melalui YouTube. Mari terus membangun cinta yang sempurna, membangun passion, intimacy, komitmen dengan pasangan, supaya kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan bagi kita dapat kita alami terus. Sebelum berpisah, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah-Mu berupa cinta di antara kami sebagai suami istri. Kami ingin terus memelihara gairah yang telah Tuhan berikan dalam diri kami untuk pasangan kami. Maka tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh terus saling berkomunikasi. Yang terbaik dapat kami selalu berikan kepada pasangan kami. Kami teringat dan berdoa bagi para pasutri yang mengalami kendala-kendala dalam relasi mereka, yang mungkin sudah mengalami perpisahan-perpisahan secara emosional, atau mungkin mereka sudah tidak berkomunikasi dalam rentang waktu yang cukup panjang. Ulurkan tangan pengasihan pada mereka Tuhan. Jamah mereka, berikan kerendahan seorang dengan yang lain untuk boleh saling terbuka, saling merendahkan diri untuk membicarakan dengan baik persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan ketika mereka tak dapat menemukan solusinya, berikan kerendahan hati dan keberanian untuk mencari pertolongan kepada para ahli, para konselor, atau kepada para hamba-hamba Tuhan di mana mereka berjemaat. Terima kasih Tuhan atas YKB yang boleh menjadi sarana bagi Tuhan untuk membangun persekutuan para pasutri di berbagai tempat yang ikut mendengarkan siaran-siaran ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah bersama dengan kami sekali lagi, dan salam bahagia dari kami. Saya Pendeta Arlianus dan istri saya Esther Kristiana. Sampai jumpa Kamis depan. Tuhan memberkati pernikahan kita. Sampai jumpa.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.